wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah berada di pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan tafsir ringkas tentang apa? Awal surah Al-Mudaththir. Itu bisa dihafal ya. Kalian hafal matannya. Itu bagus sekali tafsirnya. Ya, tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di matan sini tidak disebutkan. Ya, terlewat. Di matan aslinya ada. Apa itu? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Apa situ? Tafsirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yunziru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Jadi kum fa'anzir, bangkitlah, berdiri dan beri peringatan, artinya apa? Beri peringatan dari kesyirikan. Ya, dan ajaklah manusia kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Apa beliau tafsirkan? Azimhu bitauhid. Besarkanlah, agungkanlah Allah Rabbmu dengan mentauhidkannya. Kalau kita melakukan kesyirikan, menduakan Allah, berarti kita belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, belum membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, apa beliau katakan? Tahhir a'malaka 'anil syirk. Walaupun ini penafsiran ada ya, ada penafsiran yang lainnya, beliau tafsirkan dan pakaianmu sucikanlah. Apa artinya? Sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Kesyirikan pakai alif lam berarti mencakup syirik asghar, apalagi syirik akbar. Jadi kita punya niat, kita bersihkan. Karena di situ letak syirik asghar. Di antara letak syirik asghar sama juga amalan-amalan lisan. Paham? Itu ada syirik asghar di situ. Paham ini? Kita sucikan amalan kita dari syirik asghar, apalagi akbar. Ini tafsir apa? Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Apa artinya? Ya, ar-rujuzu al-asnamu. Jadi ar-rujuz tinggalkanlah, fahjur. Ya, tinggalkanlah. Kata Syekh, ar-rujuzu adalah al-asnam, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu. Tinggalkan. Tinggalkan. Wahajruha. Apa situ? Lanjutannya? Jadi fahjur artinya apa? Bukan hanya meninggalkan berhala, tapi wal bara'atu minha wa ahliha. Jadi kita tinggalkan berhala tersebut dan kita berlepas dan ya bara' kepada orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Jadi cukup kita tinggalkan berhala. Kita harus berlepas diri juga dari para penyembahnya. Jadi kita sudah bahas di muqaddimah yang kedua, di poin ketiga. Man ata'a rasulah wa hadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Ini sampai sini boleh sebutkan ya, wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, di sini di ayat yang ketujuh peringatan kepada kita bahwasanya namanya dakwah ya, itu butuh kesabaran. Ya. Dan nampak teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesabaran yang sangat indah ketika beliau berdakwah kepada tauhid. Ya, beliau disakiti dengan lisan, ya, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Beliau bersabar sallallahu alaihi wasallam sampai dakwah ini tersebar, sampai kita rasakan di detik ini. Itu semua buah dari kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu contoh yang sangat indah, teladan yang sangat indah untuk kita semua, para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan mengaku kita pengikut Muhammad kemudian kita tidak mau bersabar di atas dakwah. Karena sini Allah sebutkan di ayat yang ketujuh, wa li rabbika fasbir. Dan terhadap Rabbmu engkau bersabar. Sabar yang saya sebutkan di tafsir surah Nun, surah Al-Qalam, di akhir surah Al-Qalam,
fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb. Ini juga perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takun ka sahibil hut. Hukum Allah, hukum Rabb ada berapa? Ada dua. Yang pertama hukum syar'i, yang kedua hukum kauni. Hukum syar'i terdiri dari apa? Perintah dan larangan. Dan hukum kauni perkara-perkara yang Allah takdirkan. Di antaranya apa? Perkara-perkara yang kita tidak sukai, yang kita tidak senangi, musibah, ujian, cobaan, bencana. Dari ayat inilah para ulama mengambil pendalilan sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar menghadapi perintah, menghadapi larangan, dan menghadapi takdir dan ketentuan Allah yang kau ini. Dalilnya apa? Fasbir li hukmi rabbik. Di sini wali rabbika fasbir. Sabar mencakup apa? Perintah dari Allah untuk berdakwah. Karena Allah sudah perintah, kum fa'anzir. Bangkit berdiri, beri peringatan. Ini dakwah. Ini butuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah. Dan juga sabar dalam menghadapi gangguan, rintangan dalam dakwah. Karena itu sebuah kepastian. Ya, sebuah kepastian akan ada ya ucapan-ucapan yang menyakitkan kita. Akan ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak sukai dari mereka sebagai respon dari dakwah tersebut. Itu bukan berarti dakwah kita salah, enggak. Para nabi dan rasul seperti itu. Ya, itu sudah sunnatullah. Coba lihat bagaimana para nabi dan rasul berdakwah. Bagaimana sikap kaumnya. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mengolok-ngolok. Ya, paham ini? Bahkan dengan fisiknya, ada bahkan membunuh. Ya, nabi-nabi yang diutus seperti Bani Israel, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ya, mereka membunuh para nabi. Lihat, nabi dibunuh. Ya, itu bukan hal yang baru. Coba lihat. Bisa dipahami? Jadi butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Baik. Sekali lagi kalau kita mau lihat, ya, kesabaran dari Nabi SAW, silakan baca sejarah. Ya, ketika awal kali beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, lihat kesabaran beliau alaihi salatu wassalam dalam mendakwahkan tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi SAW berada di atas perkara ini itu selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid. Terus selama 10 tahun ini tanpa henti beliau berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kalau kita cerita tauhid, kita sudah jelaskan tauhid terwujud dengan apa? Tauhid terwujud dengan apa? Dengan dua perkara. An-nafyu wal itsbat. Jangan lupa. Tauhid terwujud dengan dua. An-nafyu wal itsbat. Yang mana ini adalah dua rukun dari la ilaha illallah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha, kita nafikan, tolak seluruh segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baru illallah kita tetapkan musbitanil ibadata lillahi wahdah. Kita tetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baru terwujud tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW di Mekah selama 10 tahun itu bukan hanya mengajak kepada tauhid, tapi juga memberi peringatan dari kesyirikan. Ada ada isbat. Karena kapan ajak ibadah saya yang penting beribadah, dia tidak tinggalkan berhala-berhala, ya belum tauhid namanya. Iya, bahkan orang-orang musyrikin memang seperti itu. Beribadah juga kepada Allah. Iya. Mereka haji, mereka bersedekah, mereka berbuat baik. Paham ini? Bahkan dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi emergensi, darurat, mereka mampu berdoa hanya kepada Allah. Ini ada. Tapi masalahnya mereka duakan Allah di waktu tenang. Ini kaidah yang pertama di mana? Di Al-Qawaidul Arba. Maka mereka tetapkan rububiyah, tapi subhanallah. Ya, kaidah keempat ya, kaidah keempat juga masuk. Ya, tetapkan rububiyah, tauhid rububiyah, tapi syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Jadi ini 10 tahun Nabi SAW berdakwah kepada tauhid. Ya.
Bukan berarti hanya 10 tahun. Ini 10 tahun pertama beliau berdakwah kepada tauhid, kemudian kata Syekh, wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun, dia boleh fokus berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Setelah 10 tahun ini, 10 tahun setelah kenabian, itu urija bihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke atas langit. Peristiwa inilah yang dikenal apa? Isra Mi'raj. Kapan ini? Ya, setelah 10 tahun beliau berdakwah di Mekah. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Dari Mekah, dari Masjidil Haram, diperjalankan ke Palestina sekarang. Di Masjid Aqsa. Ya, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis diangkat naik ke langit. Ya, setelah itu selesai, ya dapat perintah salat apa diperlihatkan surga neraka sama Jibril keliling. Ya, langit pertama ketemu Nabi, terus langit kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Ya, selesai itu turun kembali ke Mekah, Masjidil Haram, ke Mekah. Satu malam. Ini peristiwa yang sangat penting. Ya. Yang mana disebutkan, ya, itu bentuk hiburan untuk Nabi SAW karena sebelum itu meninggal, ya, istrinya meninggal, itu hiburan, diangkat. Ini satu malam, ya, dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis Syam, dari situ ke atas langit, di atasnya langit ketujuh, baru pulang satu malam. Bisa dipahami? Taib, disitulah wa furidat alaihi as-salatul khams. Disitulah diwajibkan salat 5 waktu. Ya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Nabi salat di Makkah 3 tahun. Jadi totalnya beliau di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Nanti ada kewajiban salat 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 10 tahun itu siang malam hanya berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Bisa dipahami? Ini Isra Mi'raj. Ya, bersamaan dengan itu, ya, setelah Nabi Isra Mi'raj, ya, itu tidak pernah satu kali pun beliau merayakan peristiwa tersebut. Coba lihat. Beliau sholat di Makkah berapa tahun? Berapa tahun Nabi sholat di Makkah? 3 tahun. 3 tahun tidak pernah dinukil Nabi pernah rayakan Isra Mi'raj. Tidak pernah. Malah di antara poin pokok, ya, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah apa? Sholat. Bukan merayakan Isra Mi'rajnya. Biar kita rayakan kalau kita tidak sholat, bagaimana caranya? Ini yang kadang dilalaikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Di antara poin pokok adalah apa? Penetapan bahwasanya wajibnya sholat 5 waktu pada peristiwa tersebut. Ini kemuliaan ibadah sholat. Kewajibannya Nabi ambil langsung perintah tersebut tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Yang mana awalnya ini sholat 50 kali sehari semalam. Awalnya. Pas turun ketemu Nabi Musa, ditanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini, sholat 50. Kembali, minta kurangi. Terus dikurangi sampai sisa 5. Itu pun Nabi Musa bilang umatmu tidak akan mampu. Kembali lagi minta dikurangi. Nabi sudah malu. Itu pun yang 5 ini Allah sebutkan 5 ini pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Karena satu sholat dibalas 10 kali. Subhanallah. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini 5, tapi pahalanya sama 50 kali sholat. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di antara poin penting yang harus kita pahami tentang Isra Mi'raj, di mana Allah? Di mana Allah? Nabi Isra Mi'raj kemana? Kemana-mana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah? Saya tanya antum. Di mana Allah? Di atas. Dengan bahasanya Syekh urija bihi ilas sama.
Hebatnya orang rayakan Isra Mi'raj, ditanya di mana Allah, tidak tahu. Terus sekarang Nabi menghadap kepada Allah di mana? Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ya. Paham ini? Nabi ke atas langit. Ya, kita berdoa Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tinggi di mana? Di atas. Bisa paham ini? Di atas. Baik. Bisa dipahami? Baik. Ini Masya Allah ya. Ini banyak keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian wa ba'daha, kembali ke mana? Ya. Setelah beliau 3 tahun sholat di Mekah, ya 10 tambah 3, 13 tahun di Mekah. Setelah itu umira bil hijrati ilal Madinah. Nabi diperintah untuk hijrah ke kota Madinah. Dan ini ada ceritanya, ada sejarahnya. Itu di mana tekanan dari orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi kepada kaum muslimin. Dan ingat, hijrah ke kota Madinah ini didahului oleh apa? Hijrah ke Habasyah. Itu panjang ceritanya itu. Ya, hijrah ke Habasyah, ke Raja Najash radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ketika hijrah, yang 2 kali hijrah ya. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Sampai-sampai ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, ini orang kafir Quraisy juga utus-utusan. Mau dilobi, dikasih hadiah supaya dikasih pulang itu sahabat yang hijrah. Tapi Najasyi orangnya tidak seperti itu. Ya. Mereka ditolak, hadiahnya disuruh bawa pulang. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ketika itu tetap aman dan damai di atas akidah mereka, di atas keimanan mereka. Ini sejarah apa? Hijrah ke Habasyah. Ini sebelum hijrah ke Madinah, sebelum hijrah ke kota Madinah. Bisa dipahami? Baru setelah itu beliau membahas tentang pembahasan hijrah. Ini beliau nampak ya. Baik. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Perhatikan. Ya. Ini dalam syarah mengisyaratkan ada hijrah ke negeri Habasyah. Paham ya? Ada hijrah ke negeri Habasyah sebelum hijrah ke kota Madinah. Baik. Setelah itu baru beliau menjelaskan tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Apa itu? Wal hijratu, kata Syekh, al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah al-intiqal, berpindah ya dari negeri kesyirikan, meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Ke negeri Islam. Itu definisi hijrah. Baik. Kemudian kata Syekh, perhatikan, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummati. Dan hijrah itu hukumnya wajib atas umat ini. Min baladil syirki ila baladil Islam. Dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Ketika seorang tidak mampu menegakkan agamanya, syariat agama syiar agamanya di negeri kesyirikan tersebut, ya maka diwajibkan hijrah. Meninggalkan negeri tersebut, kampung tersebut, daerah tersebut ke negeri Islam yang dengannya dia bisa apa? Bebas, ya, leluasa menegakkan syiar agamanya. Wahya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hijrah ini kewajibannya itu tetap akan ada sampai tegaknya hari kiamat. Ya, jadi bukan berarti Nabi hijrah ke Madinah sudah ada hijrah, tidak. Terus sampai saat ini, sampai tegaknya hari kiamat. Ya, baru setelah itu beliau sebutkan dalilnya. Dalil wajibnya hijrah tersebut. Wajibnya seorang meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekafiran ke negeri Islam. Ya. Tujuannya bukan untuk tujuan dunia, tapi tujuannya untuk menegakkan ya syiar-syiar agama Islam. Ya, karena ketika di negeri Islam dia mungkin tertekan, tertindas, dilarang ini, dilarang itu, maka disyariatkan dia hijrah, meninggalkan negeri tersebut ke negeri Islam. Dan dengannya dia bisa apa?
leluasa, bebas menegakkan syariat Islam, syiar-syiar Islam. Tapi insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.